Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa sih uh, teaching English as foreign language atau pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, itu merupakan pengajaran atau pengajaran bahasa Inggris yang dimana itu bahasa Inggris itu adalah bahasa asing, karena bahasa Inggris ini memang bukan bahasa pertama ya, atau bahasa yang memang digunakan di dalam negeri, atau bukan menjadi bahasa dasar untuk di suatu negara begitu. Nah, adapun contoh-contoh negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing, kayak pertama nih sudah pasti Indonesia, kemudian yang kedua Cina, Jepang, dan masih banyak lagi. Jadi kita memasuki manajemen kelas. Jadi manajemen kelas itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau manajemen kelas ini yaitu kemampuan guru nih, bagaimana dia mengatur, terus mengontrol ruang kelas, terus yang dimana juga guru itu penting untuk membangun hubungan atau chemistry yang baik di dalam kelas kepada siswa-siswanya juga. Dan dimana dengan hal ini siswa itu lebih cenderung merasa guru itu dapat dipercaya dan mereka nyaman begitu dengan merespon apa yang disampaikan gurunya begitu. Jadi apa-apa aja sih jenis-jenis manajemen kelas. Nah, yang pertama itu ada gaya mengajar otoriter. Kalau otoriter ini dia gurunya nih yang paling berpotensi, yang paling memegang kendali di kelas itu. Jadi guru itu yang memang mengatur kelas dengan penuh. Jadi seorang siswa itu harus menuruti nih dan patuh apa yang diperintahkan oleh gurunya begitu. Jadi yang selanjutnya ada otoritatif. Nah, otoritatif ini juga apa ya? Kayak dia itu gurunya itu memang tegas tapi adil gitu, yang dimana mereka juga mengharapkan siswanya itu berpartisipasi sih dalam menghormati aturan begitu, menjalankan sebuah aturan. Jadi lebih ke guru yang berwibawa ya kalau untuk hal ini gitu. Kemudian ada permisif. Nah, kalau permisif ini kebalikan dari guru yang berwibawa itu tadi, yang dimana mereka memiliki tingkat keterlibatan dan kontrol siswa yang rendah gitu dari untuk kelas mereka ya. Dan dia tidak merencanakan atau mengatur pembelajaran itu sebelumnya. Jadi kayak jalan aja gitu. Kemudian ada intelijen ini dia gurunya itu lebih memanjakan siswanya ya, dengan dalam mengajar begitu, yang dimana tingkat kontrolnya tuh rendah. Jadi kadang siswanya tuh suka sih sebenarnya, mungkin lebih nyaman kalau misalnya gurunya lebih memanjakan mereka tidak menjadi lebih tegang mungkin dengan gurunya begitu, atau menganggap sebagai teman lah begitu. Nah, kalau misalnya pengajaran di kelas itu kalau dalam praktek itu dia bagaimana gitu. Nah, ini ada beberapa ide nih yang bisa dijadikan acuan bagaimana siswa itu fokus dalam melakukan hal praktek di dalam kelas. Nah, yang pertama bisa berpasangan atau kelompok nih, yang dimana kalau misalnya mereka dikelompokkan atau berpasangan, pasti mereka akan saling sharing, akan saling menuangkan ide mereka, kekreatifan mereka, dan itu sudah pasti efektif ya.
dalam praktek begitu. Kemudian ada fasilitas. Nah, yang namanya fasilitas ini kan kayak guru itu memberikan kosakata nih, tapi muridnya itu atau siswanya itu nggak tahu ini apa. Jadi dengan begitu peserta didiknya itu akan mencari sebuah kata itu entah di kamus atau di internet. Nah, mereka akan mencari tahu. Jadi fasilitasnya itu seperti itu, begitu. Kita memasuki TEFL di Indonesia ya. Jadi Teaching English as Foreign Language ini merupakan bahasa asing pertama di Indonesia gitu, yang dimana difungsikan untuk membantu perkembangan negara dan bangsa dan membangun hubungan dengan negara-negara lain, yang dimana juga ini difungsikan sebagai menjalankan kebijakan luar negeri, termasuk bahasa yang dimana untuk berkomunikasi dalam hubungan internasional kepada negara lain gitu. Jadi apa sih sebenarnya TEFL Indonesian itu? Jadi ini merupakan materi bahasa Inggris yang dimana ini mengajarkan bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing ya, karena bahasa yang memang bukan bahasa dalam negeri dan juga bukan bahasa dasar di Indonesia, tetapi merupakan bahasa asing yang kita balik lagi ke fungsinya tadi sebagai apa gitu. Kemudian jenis-jenisnya. Yang pertama ada English Foreign Language. Nah, jadi kalau misalnya program ini dia menolong pelajar di atas 16 tahun itu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Nah, jadi siapa aja nih yang sudah berusia 16 tahun yang ingin memiliki kemampuan berbahasa Inggris bisa nih join ke program English Foreign Language ini. Kemudian ada ELT atau English Language Teaching, yang dimana ini aktivitas pengajaran bahasa Inggris kepada non-penutur asli. Kemudian ada ESP, English for Specific Purpose, yang dimana ini lebih pengajarannya itu lebih kepada mahasiswa nih atau orang yang bekerja, karena kalau ini lebih mengacu pada keterampilan yang dimana memiliki tujuan tertentu nih, misalnya kayak sebagai sebuah profesi seperti bahasa Inggris teknis, bahasa Inggris ilmiah, bahasa Inggris tenaga medis, dan sebagainya. Kemudian ada EAP atau English for Academic Purpose, yang dimana ini merupakan keperluan akademik sih sebenarnya. Kayak ini kayak lebih ke memerlukan pelatihan siswa, yang dimana di lingkungan pendidikan tinggi, yang dimana untuk bahasa ini menggunakan bahasa yang sesuai untuk belajar begitu. Jadi perlu digarisbawahi, program EAP ini memfokuskan kepada keterampilan keterampilan dalam konteks akademik berbahasa Inggris di seluruh bidang studi inti yang umumnya ditemui di lingkungan universitas begitu. Kemudian ada classroom the use, yang dimana pendidik harus memilih metode pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Nah, yang pertama tuh ada grammar translation method. Nah, kalau ini pendidiknya itu mengajarkan bahasa dan ciri utama menitik beratkan pada terjemahan dan hafalan begitu untuk bentuk kata kerja. Kemudian pada saat mengajar juga, pendidik ini biasanya menjelaskan nih materi dengan menggunakan bahasa daerahnya. Nah, kayak contohnya kayak guru ini memberikan sebuah teks kosakata yang dimana dia mempelajari ejaan atau pola suaranya itu dengan serumpun begitu. Kemudian diterjemahkan. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian total physical response atau TPR. Kalau TPR ini dia lebih berfokus pada ucapan, kemudian tindakan, yang dimana mengajarkan bahasa Inggris itu melalui aktivitas fisik nih.
Nah, itu. Kemudian ada silent way. Silent way ini dimana yang lebih aktif bergerak itu peserta didiknya ya daripada gurunya begitu. Nah, kalau simpelnya itu dia kayak misalnya nih, guru menunjuk sebuah pensil warna berwarna biru. Jadi guru menunjukkan pensil warnanya itu, kemudian muridnya nih yang menjelaskan dan mendeskripsikan pulpen tersebut. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir ada audiolingua method. Audiolingua method ini dia menekankan pemahaman kepada mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Kayak misalnya guru ini memberikan kalimat, kemudian muridnya itu diminta untuk mengubahnya nih ke dalam bentuk yang berbeda, kayak misalnya ke kalimat negatif kah, kalimat positif kah, dan sebagainya begitu. Nah, ada bagaimana sih cara kita mengajar TFL untuk anak dewasa, nah, dan anak-anak nih. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang yang anak-anak. Kalau untuk anak-anak itu yang pertama kita memiliki konten atau bahan yang tepat, yang dimana itu lebih kepada hal yang menyenangkan sih, yang dimana seperti kita akan melakukan kayak mendongeng, terus memberikan permainan yang menunjang kekreativitasan mereka, keenergikan mereka begitu. Kemudian menggunakan lagu atau kartu flash nih. Kartu flash ini kan awalnya kita bahas lagu dulu ya. Kalau lagu itu kan dia itu membuat kita itu seorang anak itu lebih semangat ya, karena ada nada lagu, mungkin putar lagu yang kekinian yang sesuai dengan usia mereka, tetapi tetap berhubungan dengan pembelajaran, kayak misalnya ada kosakata baru lah. Nah, kemudian kalau misalnya kartu flash itu kayak warna-warni, nah itu kan menarik tuh, warna-warni kayak kartu warna-warni ditempel ke papan tulis atau apa gitu, kata-katanya, kosakatanya ditempel di flashcard. Nah, ditempel di papan tulis tuh akan mengingat mereka seperti itu. Kemudian mengajarkan mereka, tetapi harus dengan dipraktekkan. Nah, itu lebih mudah dan diingat anak-anak sih. Jadi kayak misalnya nih, anak-anak itu membaca puisi, kan segala menyanyikan lagu itu kan praktek ya. Nah, itu harus ada sih. Kemudian jangan terlalu mengoreksi mereka gitu, karena seorang anak itu jika diberi koreksi berlebihan, rasa semangat mereka itu akan menurun begitu. Jadi kalau misalnya mereka memberikan sebuah pendapat atau apa ya, diiyakan begitu. Jadi jangan terlalu banyak dikoreksi gitu, karena kita paham aja itu anak-anak ya. Kemudian untuk dewasa nih justru agak lebih beda ya, dimana kita yang pertama jangan pernah menyamakan kemampuan bahasa mereka itu dengan kecerdasan, karena sudah pasti berbeda. Karena kalau misalnya belajar bahasa Inggris ini kan hanya satu bagian di hidup mereka ya. Kalau mereka mungkin meskipun nih mereka memiliki pengalaman mereka ya, tapi kita juga harus jangan sampai membanding-bandingkan sih, karena itu sudah pasti dua konteks yang berbeda yang tidak bisa disama-samakan. Jadi kita sebagai pengajar itu kayak tetap harus rendah hati sama hormat sama mereka gitu. Kemudian memahami gaya belajar. Nah, memahami gaya belajar ini gimana ya, sudah pasti itu menjadi sebuah kebiasaan seseorang yang memang berbeda. Nah, tetapi kita harus mencari tahu juga nih, sudah pasti siswa dewasa ini dia memiliki gaya belajar seperti apa, perkembangannya seperti apa, dan itu penting untuk membantu mereka menjadi lebih produktif. Jadi kayak itu baik visual, auditory, atau apapun gitu. Kemudian ajarkan idiom dan bahasa kasual. Ini juga penting karena yang namanya idiom itu juga sekarang lebih lebih familiar ya, yang sudah pasti berhubungan dengan kehidupan kita. Jadi berbanyak aja menggunakan bahasa frasa sehari-hari kepada mereka, yang dimana
kepada orang dewasa pun itu sangat penting sih untuk dari segi pribadi mereka gitu. Oke, sekarang kita masuki ke TEFL untuk anak-anak dan dewasa. Jadi dalam pembahasan ini kita harus tahu dulu nih, sebenarnya pembelajar dewasa dan pembelajar muda itu apa sih? Nah, jadi kalau misalnya pembelajar dewasa itu dia usianya itu sekitar 18 ke atas. Nah, jadi kalau misalnya yang pembelajar muda itu dia siswa yang dimana umurnya itu 18 ke bawah. Nah, jadi kita sekarang memasuki ke perbedaan, ada 7 perbedaan di dalam TFL untuk anak-anak dan dewasa. Nah, jadi kalau yang pertama itu ada otonomi, yang dimana otonomi ini dia sebuah kapasitas yang membuat keputusan itu tanpa diganggu gugat. Nah, maksudnya adalah kita membiarkan orang dewasa itu sendiri mengerjakan sesuatu itu dengan mandiri, yang dimana dia tidak dengan kita tanpa harus memberi mereka atau memberi mereka jawaban, terus meminta mereka untuk mengatur diri mereka sendiri gitu. Dan beda halnya dengan pembelajar muda, yang dimana pembelajar muda ini dia harus perencanaan pembelajarannya itu loh harus kita atur begitu, dengan kita memberikan instruksi yang jelas, dan dimana kita bisa memantau pembelajar muda ini dengan cermat begitu. Jadi tadi intinya adalah pembelajar dewasa itu dia harus ditekankan dengan secara mandiri begitu. Kemudian ada rentang perhatian. Rentang perhatian ini dimana sudah kita lihat dari segi usianya aja, pembelajar dewasa ini rentang perhatiannya itu lebih banyak ya, karena semakin dewasa seseorang itu kadang konsentrasinya semakin minim begitu. Makanya kita harus memberikan rentang perhatian kepada pembelajar dewasa lebih banyak begitu daripada rentang perhatian kepada pembelajar muda begitu. Kemudian ada pengajaran. Pengajaran ini dia adalah yang dimana lebih mengacu kepada sensorik dan respon, yang dimana kalau misalnya pembelajar muda itu dia tidak lebih memakan waktu begitu. Tapi kalau misalnya pembelajar tua bahkan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar dan mengerjakan sesuatu itu dengan lama begitu. Kemudian bermain itu penting ya, apalagi tidak hanya untuk seorang pembelajar muda, tapi pembelajar dewasa juga harus ada bermainnya, cuman harus dilihat lagi apa sih bermainnya itu dengan cara apa gitu, yang dimana lebih dispesifikkan kepada aktivitas yang disesuaikan dengan usia juga. Kemudian melibatkan aktivitas yang menarik secara pribadi, yang sesuai lah dengan kehidupan, itu untuk pembelajar dewasa ya. Kalau pelajar anak muda kan bermain itu dia lebih kayak lebih have fun aja begitu, tapi juga dilibatkan dengan lingkungan dan orang yang di sekitar. Kemudian ada kecemasan. Nah, kecemasan ini yang kadang memang kalau untuk saya sendiri pembelajar dewasa itu kecemasan selalu ada. Yang namanya gugup itu selalu ada. Karena apa? Kita semakin memikir nih, takut kurang nyaman atau apa, banyak yang dipertimbangkan. Makanya yang namanya cemas itu pasti ada. Dan beda dengan hanya pembelajar muda yang mereka tidak takut akan sesuatu dan mereka mencoba apa saja yang mereka bisa dan menganggapnya itu menyenangkan begitu. Kemudian ada motivasi. Nah, kalau motivasi ini merupakan apa ya? Motivasi ini dia orang dewasa justru lebih tinggi loh motivasinya, karena mereka itu memiliki pilihan.
kalau kepada sebuah pengajaran begitu. Mereka punya pilihan, makanya mereka harus perlu yang namanya motivasi. Kalau pembelajar muda kan biasanya jarang ya punya pilihan, makanya mereka antusiasme mereka minim. Jadi mereka menjalankan apa adanya. Mungkin yang namanya motivasi masih belum diperlukan untuk mereka begitu. Tapi juga diberi sih. Kemudian ada yang namanya yang ketujuh nih, pengalaman hidup. Nah, namanya pengalaman hidup ini maksudnya ialah proses mengajar orang dewasa itu dan mengajar pembelajar muda itu lebih kepada pembawaan siswa di kelasnya sih. Kalau misalnya pembelajar muda itu kan dia menganggap mereka lebih membawa antusiasme mereka, rasa ingin tahu mereka yang cukup tinggi dan energi mereka. Kalau misalnya orang dewasa itu dia lebih kepada kepengalaman hidup sih, yang dimana pembelajar muda itu dia masih belajar tentang dunia di sekitar kita, sedangkan orang dewasa itu dia lebih banyak memiliki pengalaman lah, pengalaman seumur hidup mereka, yang dimana mereka memiliki ide bahkan pendapat mereka sendiri begitu. Kemudian berikan umpan balik yang detail dan mendorong. Yang sudah pasti dorongan ini sudah sangat penting bagi orang dewasa. Karena apa? Orang dewasa ini gampang putus asa, gampang terpengaruh, gampang down ya. Jadi makanya kita kalau memberikan siswa dewasa, memberikan tugas atau ketika mereka mengerjakan sesuatu yang sudah kita perintahkan, jadi kita harus memberikan umpan balik juga. Dan yaitu berupa dorongan itu tadi, dorongan dan bahkan suatu apapun yang mampu itu menjadikan umpan balik dan kayak umpan balik itu feedback kepada mereka dan mungkin memuji mereka untuk lebih semangat lagi begitu.